Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah detik-detik terakhir mari kita berdoa maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niat terus ziyadatul ilm, menambah ilmu agar amal-amal kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal tanpa ilmu itu kemungkinan besar tertolak. Oleh karena itu, mari kita gunakan betul-betul waktu kita belajar dan belajar, terus dan belajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Malam ke-29 ini akan mengangkat sebuah judul, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ada begitu banyak ayat yang berkaitan dengan berbakti, perintah berbuat baik kepada orang tua, termasuk wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ayat ini memerintahkan bagaimana menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain Allah menyandingkan perintahnya menyembah kepada Allah, yaitu menyandingkan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayk. Allah juga memerintahkan bagaimana beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga di samping itu menceritakan bagaimana susah payahnya ibu mengandung kita, lemah di atas lemah, di api selama 2 tahun. Lalu Allah menyandingkan bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kita. Kita hadir adanya saat sekarang ini itu tidak bisa terlepas dari keberadaan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita lah yang menjadi sebab kita adanya saat sekarang ini. Bagaimanapun kita pintarnya, bagaimanapun tingginya jabatan kita, maka di hadapan orang tua tetap merasa nol, artinya tetap merasa kecil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa hadis yang menganjurkan betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Dikatakan akbarul kabair salasun, dosa yang paling besar. Apa itu? Ada 3. Isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa syahaduz zur, dan sumpah palsu. Jadi 3 ini berikan penegasan bagi kita. Mari betul-betul mengintrospeksi diri kita, sejauh mana tauhid kita, sejauh mana pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
sejauh mana pemahaman kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini, bagaimana pembentukan iman kita, bagaimana pembentukan rohani kita. Wa uququl walidain, mudah-mudahan tidak menyebabkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah kisah seorang sahabat namanya Alqamah, begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah malamnya, salat tahajudnya, baca Qur'annya luar biasa, namun ternyata durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka saat dia ingin meninggal dunia, dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu membuktikan bahwa bagaimanapun ibadah kita di bulan Ramadan ini, bagaimanapun amalan kita bagusnya ibadah salat tahajud, namun jangan sampai membuat kita bangga sehingga itu menjadikan kita durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Panggilan kedua orang tua kita jangan sampai membuatnya hatinya tersentak. Kita dipanggil namun tidak memperhatikan. Al-Quran mengatakan fala taqul lahma uff, jangan berkata kata-kata saja dilarang oleh Al-Quran. Bagaimana kalau membentak? Wala tanharu, jangan membentak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sebenarnya bukan kata-kata apakah sikap kita yang menyebabkannya hatinya terluka, kedua orang tua kita ini merasa tersinggung, tidak dihargai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu selama orang tua kita masih hidup. Karena kenapa? Katakan dalam hadis, siapa rogiba ampun, ini 3 kali disebutkan rogiba ampun, rogiba ampun, rogiba ampun. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa? Man adraka abawaihi indal kibar, siapa yang menemukan, siapa yang sampai kedua orang tuanya di usia tua, dia mampu mencapai usia tua orang tuanya ini dan menemukannya. Ahaduhuma au kilahuma, apakah salah satunya hidup atau keduanya? Falam yudkhilahul jannah, namun tidak dapat menyebabkannya masuk surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua ketika usia tua itu butuh perhatian khusus. Jangankan mengikuti perintahnya, mendengarkan saja ceritanya, itu terkadang orang tua butuh didengar. Dan ketika dia bercerita, itu merasa bangga, merasa dihargai, dan merasa dihormati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena kita mengatakan saya sibuk, ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini, sehingga itu yang membuat kita tidak memperhatikan keberadaan orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan bagaimana kedua orang tua ini ketika usia tua ini butuh perhatian. Dan jangan sampai karena perhatian kita hanya beralih kepada anak, hanya beralih kepada istri, disibukkan oleh istri, disebutkan kepada suami misalnya, sehingga itu perhatian kita kepada orang tua tidak ada atau sedikit, bahkan meskipun ditelepon, meskipun diajak cerita. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala mengatakan sibuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW berikan pesan, birru abaakum, birru abaakum ya birrakum abnaukum, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kamu.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pesan jika kita ingin mendapatkan kebaikan dan mendapatkan penghormatan dari anak-anak kita, ingin dihargai, ingin dimuliakan oleh anak-anak kita, maka pada saat sekarang ini tentu kita harus berpikir bagaimana memuliakan orang tua kita, bagaimana berbakti kepada orang tua kita, bagaimana memperhatikan perkataan-perkataannya, bagaimana begitu antusias mendengarkan ceritanya, meskipun sebenarnya cerita itu sering berulang, karena itu ada nikmat tersendiri menceritakan cerita itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan saja sebenarnya orang tua yang melahirkan kita. Ada orang tua yang mana mengajarkan kita. Dan terkadang ini saat sekarang ini minim sekali. Karena ketika murid, siswa sudah diajar dan sudah pindah sekolah, itu terkadang mengatakan itu guru saya dulu, sekarang bukan. Ini minim sekali. Padahal siapapun yang pernah mengajar kita, Ali karramallahu wajha, pernah mengatakan man allamani harfan, siapa yang mengajarkan aku satu huruf, maka saya berhak menjadi hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagaimana seorang siswa, bagaimana seorang murid betul-betul tidak pernah menganggap bahwa itu mantan guru saya. Mulai TK, mulai SD, sampai siapapun yang pernah mengajar kita, kalau kita mau berprinsip, itu adalah guru saya, itu adalah orang tua yang mendidik rohani saya. Kata guru kita bahwa jasmani kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu dan bapak kita. Tapi rohani kita yang melahirkannya adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita. Maka selayaknya kita berbuat baik, menghormati, ta'zim kepada mereka, kepada siapapun, tidak membeda-bedakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemanfaatan ilmu itu tidak terputus, tidak bisa dihitung, tidak bisa dibandingkan. Karena siapa tahu ilmu dari SD itu yang bermanfaat bagi kita, atau ilmu TK itu yang bermanfaat bagi kita. Karena kenapa? Siapa yang mengajarkan pengucapan alif bata? Siapa yang mengajarkan membaca apa? Kenapa? Itu terkadang guru-guru yang sederhana saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kalau kita melihat hadis ini mengenai birru abaakum ya birrakum abnaukum, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Kalau kita seorang siswa, murid, mau dihargai, mau dimuliakan oleh murid-murid kita, hadis ini mengatakan berbuat baiklah kepada guru, kepada siapapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini mari gunakan dengan introspeksi diri, sejauh mana kita memuliakan orang tua kita, sejauh mana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan sampai karena kepintaran kita, jabatan kita, harta kita yang menyebabkan kita untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah min zalim. Itulah kisah Al-Qamah, sehingga akhir hidupnya sekiranya tidak ada ibunya untuk memintakan ampun, maka dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Begitu pentingnya kedua orang tua. Maka dalam hadis dia katakan, faida asbaha, kalaupun pagi-pagi murdian liwalidah, seseorang ini dia mampu memberikan orang tuanya kebahagiaan, orang tuanya ridho kepadanya, maka muhti'an li, meskipun dia datang kepadaku dalam keadaan saya, katanya ini murka, fa'ana anhu radin, maka saya ridho kepadanya. Karena sebab kenapa? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang pagi-pagi, ya, kalaupun mustitan li, dia durhaka kepadaku,
namun murdiyan liwalidaih fa'ana anhu, saya akan katanya tidak ridho kepadanya. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya, kalau hadis yang biasa kita kenal, ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtuhu fi sukhtihi. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Mari kita gunakan akhir-akhir hayat orang tua kita. Kalaupun misalnya orang tua kita ini sudah meninggal dunia, tentu ada bertanya bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Mari memperbanyak membaca doa, mengirimkan Al-Fatihah, ataupun ada yang berpendapat kalaupun mengatakan tidak sampai bacaan Al-Fatihah, minimal kita memperbaiki diri, karena kita ini adalah sebuah amal yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Kalaupun kita melakukan keburukan, maka secara otomatis orang tua juga mendapatkan balasan keburukannya. Oleh karena itu, kalau saat sekarang ini kita menyayangi orang tua kita, ridho, ingin mendapatkan ridhonya orang tua kita, mari perbaiki diri, senantiasa berbuat baik kepada orang. Karena kenapa? Dalam hadis juga dikatakan, amalan la yanfa'u amaluhunna, amalan ini tidak akan bermanfaat kalau pertama sebabnya isyraku billah wa uququl walidain, dan sumpah palsu. Itu tadi. Jadi kalau kita ini suka bersumpah palsu, ada sebuah kisah ini kisah saat sekarang terjadi. Itulah susahnya kalau melakukan kesalahan kepada orang. Ini terjadi, bisa kita lihat, dituduh. Ini kan kemarin banyak terjadi di Prof atau Bapak Menteri Agama ya. Saat sekarang ini banyak meminta maaf langsung datang. Itulah memang kalau kita berdosa kepada orang lain, maka syaratnya itu kita harus datang meminta maaf dan menceritakan semua itu kesalahan yang pernah dibuat. Kalaupun misalnya kita tuduh seperti ini, itu baru selesai masalah kalau kita datang minta maaf. Maka pentingnya menjaga lisan kita ini, menjaga perkataan kita ini, jangan sampai menyebabkan luka, dan itu yang merusak tadi hubungan orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga dalam hal beberapa ayat dan hadis ini menekankan kita, pertama memperbaiki iman kita, kedua betul-betul iman ini, keyakinan ini, amal ibadah kita ini tidak menyebabkan kita durhaka kepada kedua orang tua. Sebaliknya, semakin bagus sebenarnya iman kita, semakin mampu kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis dikatakan wal yasir rahimahu, menyandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan menghubungkan silaturahmi. Seakan-akan juga orang tua yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah meninggal dunia, yang tadinya kita kenal ada sahabatnya yang mana akrab sama beliau, orang tua kita, maka kita hubungkan, kita kembali berhubungan dengan baik, maka itu termasuk falyasil rahimahu, kita menghubungkan silaturahmi kita dengan kedua orang tua kita, karena kita berbuat baik kepada sahabatnya, temannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan bahwa ini biasa yang banyak juga, bahwa menghajikan, mengumrohkan atau memberikan sedekah atas nama orang tua itu boleh saja, tapi itu ada juga mengatakan tidak sampai, ya tergantung pilih yang mana. Yang penting semuanya ada pandangan ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam bulan Ramadan ini juga ceramah terakhir malam ini mungkin dari saya, dan itu saya memohon banyak maaf sebesar-besarnya. Boleh jadi niat saya yang baik tapi tidak diterima dengan baik, ataupun ada kesalahan cara menyampaikan, ataupun ada kesalahan cara memahami. Itu wajar, saya sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Oleh karena itu saya berbesar hati mohon maaf atas kesalahan apa yang mungkin terjadi dalam masyarakat ini. Utamanya saya banyak berterima kasih pada semua orang tua kita di sini. Saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Kemudian utamanya kampung ini mudah-mudahan menjadi kitab bagi pribadi saya, tulisan yang terindah dalam perjalanan hidup saya. Dan mudah-mudahan kampung ini saya doakan berkah, baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.